Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran PAI untuk kelas 5 di semester 2 ini. Kita akan masuk ke materi baru, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apakah adik-adik di rumah sudah mengetahui apa itu Rasul? Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kemudian berapakah jumlah Nabi dan Rasul? Kemudian apa saja sifat-sifat dan tugas dari Nabi dan Rasul? Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan niat yang baik dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian Nabi dan Rasul, kemudian nama-nama dan jumlah Nabi dan Rasul, tugas-tugas Rasul, sifat-sifat Rasul, dan cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita mengenal dulu apa itu Nabi dan Rasul, pengertian Nabi dan Rasul, supaya kita paham nanti ya. Yang pertama, apa itu Nabi? Nabi itu merupakan seorang pilihan, ya, seorang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi Nabi ini hanya laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu saja. Adapun dari bahasa Arabnya, Nabi itu diambil dari kata naba'a yunabi'u yang artinya kabar. Jadi Nabi ini memberikan kabar gembira, yaitu janji Allah berupa nikmat, kemudian memberikan peringatan bagi yang ingkar balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Selanjutnya, Rasul. Apa itu Rasul? Rasul merupakan seorang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Berbeda dengan Nabi ya. Jadi kalau Nabi itu hanya diberikan kepada dirinya, kalau Rasul juga diperintahkan, diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Mari kita lihat dari segi bahasanya. Jadi menurut kamus bahasa Arab, Rasul itu diambil dari kata arsala yursilu, artinya mengutus. Jadi Rasul itu artinya utusan. Rasul Allah adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah atau pesan tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, dan manusia diperintahkan untuk mengikutinya. Itu pengertian Nabi dan Rasul. Makin mulai paham ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Mari kita lihat. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan satu landasan keimanan ya. Karena beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman. Rukun iman yang harus ada pada diri setiap insan yang beriman. Kemudian orang yang tidak mengimani Rasul dan Nabi, maka ia tersesat sangat jauh. Imannya tidak sempurna. Ya. Kemudian dalil yang mengungkapkan tentang kita wajib beriman kepada Rasul ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 84, yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Ini dalil mengenai kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya, nama-nama Nabi mungkin kalian sudah tahu ya, ada 25 Nabi yang sudah kita ketahui. Namun jumlah Nabi ada berapa ya sesungguhnya? Jadi 25 Nabi yang sudah kita pahami, yaitu dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata jumlah rasul itu ada 315. Ya. Sekian tanpa memastikan berapa ya. Jadi tidak boleh karena untuk ukuran yang pastinya hanya Allah yang tahu. Kemudian jumlah nabi ada 124.000 ya. Nah, dan ini diambil dari Majmu Fatawa dan diambil juga dari hadis Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Dan sekarang biar makin paham tentang perbedaan Nabi dan Rasul, mari kita lihat tabel berikut ya. Jadi Nabi dan Rasul, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul diwajibkan untuk diterangkan kepada umatnya. Kemudian Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul yang belum beriman. Jumlahnya Nabi lebih banyak daripada Rasul. Semua Nabi tidak berarti Rasul, tapi semua Rasul pasti Nabi. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan Rasul melalui malaikat secara langsung, melalui mimpi dan yang lain sebagainya. Ada Nabi yang dibunuh orang kaumnya, seluruh Nabi dan Rasul diselamatkan dari percobaan pembunuhan ya. Termasuk kisahnya Nabi Isa alaihissalam dan yang lainnya. Oke. Kemudian tugas-tugas Rasul. Apa saja tugas dari Rasul? Pertama, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, membawa ajaran agama yang benar, kemudian memberi petunjuk dan rahmat kepada orang yang beriman, menyampaikan wahyu Allah kepada manusia, menyampaikan berita atau kabar gembira ya, berupa misalnya orang yang taat masuk surga, surganya akan dapat kenikmatan. Kemudian yang keenam, menjelaskan perkara yang menjadi perselisihan umat ya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika ada masalah dalam perselisihan antar manusia. Selanjutnya memberi petunjuk dan contoh akhlak terpuji. Dan yang kedelapan, memimpin manusia agar hidup sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat. Itu tugas-tugas dari Rasul. Kemudian selanjutnya sifat-sifat Rasul yang mungkin sudah kalian pahami ya. Ada sidik, ada amanah, ada patonah, ada tabligh. Mari kita lihat. Nah, yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya jujur dan benar ya. Jadi Rasul dan Nabi itu pasti perkataannya benar, baik hanya perkataan, perbuatan, dan mustahil beliau bohong. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat ya, karena dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada seluruh umatnya. Selanjutnya, fatonah, cerdas, pandai, dan bijaksana. Semua Rasul itu pasti pandai dan cerdas ya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan hati yang bersih, akal budi yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan. Jadi setiap Rasul harus menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya, baik mau diterima atau tidak diterima ya. Karena banyak Rasul itu menyampaikan wahyu, banyak yang ditentang oleh kaumnya. Bahkan Nabi sendiri ketika awal-awal mulai berdakwah, Nabi Muhammad SAW ditentang oleh keluarganya sendiri. Selanjutnya, bagaimana caranya kita meneladani dari sifat-sifat Nabi? Pertama, berbuat yang benar ya, sesuai dengan perintah agama. Ucapan, tutur kata harus baik, perilaku harus baik, bicara harus santun. Hindari berbuat buruk karena tidak disenangi oleh Allah dan manusia juga. Selanjutnya yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakan dengan jujur dan ikhlas ya. Misalnya kalau kita pernah melakukan salah satu kali, selamanya orang tidak percaya. Banyak kisahnya ya, ketika kita berbohong satu kali, ternyata kesananya orang tidak percaya kepada kita. Selanjutnya, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan. Jadi ketika kalian mendapatkan nasihat dari guru, maka sampaikanlah ke siapapun, apalagi sekarang zamannya zaman gadget ya. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan inspirasi hari itu, maka kalian bisa tulis
pada status kalian, dan banyak orang yang akan mengetahuinya, mulai dari diri sendiri, kemudian ke keluarga kalian, dan kemudian ke teman-teman kalian secara luas. Selanjutnya, hidup harus cerdas, ya, cerdas akal, cerdas nurani. Jadi kita harus menempatkan sesuatu dengan cerdas agar tidak jadi capek bekerja tapi tidak bermanfaat. Oke, hanya cukup sekian untuk penjelasan materi tentang mengenal Rasul, dan kita akan lanjutkan untuk mengetahui tentang Rasul Ulul Azmi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.